Pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menggunakan jalan utama saat melaksanakan takbir keliling. Demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja oleh mahasiswa di kantor Gubernuran Jawa Tengah di Kota Semarang berlangsung ricuh. Es dawet Telasih Pasar Gede Solo menjadi buruan banyak orang ketika bulan Ramadan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di kantor Gubernuran Jawa Tengah di Kota Semarang berlangsung ricuh. Ratusan mahasiswa yang memaksa masuk ke gedung DPRD dengan merobohkan 2 pagar utama terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Oke kawan-kawan, maju satu langkah kawan-kawan. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat terlibat aksi dorong dan melempari polisi yang berjaga mengamankan aksi pada Kamis sore. Massa yang tidak dapat dikendalikan kemudian mendorong pagar gedung kantor Gubernuran Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah hingga jebol. Polisi yang berjaga kemudian menghalau massa dengan water cannon dan barikade untuk menjaga agar massa tidak masuk. Setelah berhasil dihalau polisi, massa berjalan ke arah pintu samping gedung DPRD Jawa Tengah dan memindahkan aksinya. Di pintu samping, massa semakin beringas dengan merobohkan gerbang samping gedung DPRD Jawa Tengah. Puluhan personil pengurai massa Polrestabes Semarang dan Satbrimob Polda Jawa Tengah terpaksa memukul mundur dengan menembakkan gas air mata. Dalam kejadian tersebut, 5 mahasiswa yang diduga sebagai provokator diamankan di Mapol Restabes Semarang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran yang tinggal menghitung hari, Pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menggunakan jalan utama saat melaksanakan takbir keliling. Hal ini untuk menghindari permasalahan arus lalu lintas yang ditimbulkan. Jelang Lebaran, masyarakat di berbagai daerah di Pati telah menyiapkan ogoh-ogoh yang akan diarak keliling desa sambil menggemakan takbir. Kegiatan takbir keliling memang sudah jadi kebiasaan di berbagai wilayah di Kabupaten Pati. Hal ini terlihat di wilayah Kecamatan Batangan, Desa Raci, Kecamatan Tranggil, serta Kecamatan Dukoseti dan wilayah lainnya. Banyak yang telah menyiapkan ogoh-ogoh ini, bahkan ada juga yang menyiapkan ogoh-ogoh sebelum bulan Ramadan. Menanggapi hal tersebut, Pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengungkapkan pihaknya memperbolehkan diselenggarakannya takbir keliling di wilayahnya asalkan warga tidak menggunakan jalan utama. Imbauan ini dibuat bertujuan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Takbir keliling itu sebenarnya kita lebih berharap masyarakat itu bisa betul-betul mengoptimalkan masjid yang ada di lingkungannya. Ini yang sangat kita harapkan, walaupun sebenarnya masyarakat kan saat ini sudah menyiapkan juga kaitannya dengan rencana dia pakai kendaraan truk atau mungkin L300 dia mau kemana-mana gitu. Prinsipnya yang penting jangan di jalan utama lah, gitu aja. Jalan utama adalah untuk lalu lintas yang jarak jauh ya. Jadi kalau memang masyarakat tetap mau untuk takbir keliling, dia bisa menggunakan di lingkungannya saja gitu. Tapi jangan mengarah sampai ke jalur-jalur utama yang ada di Kabupaten Pati, karena kan kalau tentunya semua ada kewenangannya di teman-teman Polresta. Dalam hal ini, pihaknya sebenarnya sangat berharap kepada masyarakat agar bisa mengoptimalkan perayaan takbiran di masjid yang berada di lingkungan masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar warga masyarakat turut serta dalam memakmurkan masjid. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, SMP Muhammadiyah PK Solo buat pinhole atau kamera lubang 1 jarum dari kardus bekas dalam kegiatan pembelajaran IPA di luar ruangan. Alat tersebut nantinya akan digunakan untuk mengamati gerhana matahari hibrid yang terjadi pada tanggal 20 April 2023 mendatang. Siswa SMP Muhammadiyah Program Khusus atau PK Kota Barat Solo membuat pinhole atau kamera lubang 1 jarum dari kardus bekas saat kegiatan pembelajaran IPA di ruangan pada Kamis 13 April 2023. Hasil karya siswa tersebut digunakan untuk mengamati gerhana matahari hibrid, yakni gerhana matahari total, sekaligus gerhana matahari cincin secara bergantian selama durasi gerhana pada Kamis 20 April 2023 yang bertepatan pada 29 Ramadan 1444 Hijriah. Guru IPA Fisika SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo, Nurul Fitria mengungkapkan, tujuan kegiatan pembelajaran ini untuk mengajak para siswa untuk belajar mengamati fenomena gerhana matahari secara langsung. Meskipun pengamatan gerhana matahari bisa dengan kacamata matahari, akan tetapi ia ingin mengajak para siswanya untuk memanfaatkan kardus bekas sebagai bahan pembuat pinhole atau kamera lubang 1 jarum. Kebetulan materinya di kelas 7 itu IPA, yaitu kurikulum merdeka mengenai tata surya. Di sini saya mengajak peserta didik untuk mengedukasi, belajar bersama kaitannya tentang gerhana. Peristiwa gerhana yang insya Allah akan terjadi di bulan Ramadan tanggal 20 April. Menurut informasi bahwa nanti tanggal 20 April itu akan terjadi gerhana matahari total dan cincin atau istilahnya gerhana matahari hibrid. Nah, di sini anak-anak saya libatkan untuk membuat kamera lubang 1 jarum atau namanya adalah pinhole, di mana nanti peserta didik pada tanggal 20 April itu anak-anak bisa memanfaatkan menggunakan hasil karya yang mereka buat, yaitu kamera pinhole tadi, untuk melihat gerhana matahari fase-fasenya seperti apa. Cara pembuatan pinhole: pertama, membuat lubang pada kardus. Kemudian lubang tersebut ditutup dengan kertas aluminium foil dan dilubangi sekali memakai jarum. Setelah itu kertas putih sebagai layar pantul diletakkan di bagian dalamnya. Kertas putih tersebut sebagai tempat siswa melihat proses terjadinya gerhana matahari. Salah seorang siswa yakni Askara Kilafatan mengaku sangat senang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Menurutnya, membuat pinhole tidaklah susah, meski baru pertama kali ini. Ini saya membuat pinhole, kamera berjarum 1. Cara membuatnya adalah, yang pertama-tama kita lubangi kardus di sini, lalu ambil aluminium foil secukupnya, lalu ditempelkan. Habis itu menyelotip di sebelah-sebelahnya agar tidak bolong atau bocor. Lalu tempelkan kertas di bagian bawah agar cahaya yang dihasilkan oleh matahari itu memantul. Dan bahan-bahannya ada gunting, selotip, aluminium foil, kardus. Dan kesan-kesan saya adalah membuat ini adalah saya senang sekali karena saya bisa melihat gerhana matahari secara langsung. Aska mengungkapkan bahwa nantinya ia akan menerapkan cara ini untuk mengamati gerhana matahari dari rumah, di mana diperkirakan gerhana matahari akan terjadi pada 20 April 2023 mendatang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan.
menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, masyarakat banyak yang berburu makanan untuk dihidangkan saat Hari Raya maupun untuk oleh-oleh bagi sanak keluarga. Satu di antaranya adalah madu wongso yang dijadikan pilihan untuk suguhan di Hari Raya. Bagaimana ragamnya? Kami telah merangkumnya dalam serba-serbi Ramadan untuk Anda. Madu mongso merupakan makanan olahan yang terbuat dari bahan dasar ketan. Kudapan ini selain memiliki rasa legit serta gurih, namun juga memiliki rasa manis yang bercampur asam. Tak jarang makanan ini menjadi pilihan sajian keluarga di meja tamu ketika Lebaran tiba. Alhasil meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya membuat rumah produksi madu mongso di Pati banjir pesanan. Susana selaku pemilik rumah produksi olahan makanan madu mongso Mom Susan mengungkapkan, menjelang datangnya Idul Fitri, pesanan madu mongso miliknya meningkat drastis. Susana mengaku pihaknya terkadang sampai harus menolak pesanan lantaran kekurangan tenaga kerja untuk memproduksi adonan madu mongso. Mengingat madu mongso di rumah produksi miliknya yang terletak di Desa Margomulyo RT 1 RW 6, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati ini masih menggunakan olahan tradisional, yang mana semua pekerjaan dari pengolahan sampai pengemasan masih menggunakan tenaga manusia. Banyak banget, sampai banyak yang Kota Mayong itu ada 50 kilo, maaf saya belum bisa memberi pelayanan untuk yang Kota Mayong karena waktunya sudah terbatas. Itu. Kalau perbungkus ini berapa? Itu untuk perbungkusnya itu kan netonya kan 500 gram. Itu saya jual 30.000. Untuk 1 kilo 1000 gram saya jual 60.000. Selama Ramadan ini, pihaknya sudah menghabiskan hampir setengah ton ketan hitam dengan hasil jajanan madu mongso hampir mencapai 1 ton produksi. Pihaknya menambahkan, peminat madu mongso ketan hitam buatannya ini tidak hanya dari lokal saja, akan tetapi sudah ke berbagai negara, termasuk ke luar Jawa, bahkan Malaysia. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, minuman segar, manis, dan pastinya dingin menjadi minuman yang cocok untuk berbuka puasa. Seperti halnya es dawet Telasih Pasar Gede Solo yang menjadi buruan banyak orang ketika bulan Ramadan.
Penasaran dengan sajian dan rasanya? Mari kita simak liputannya dalam Serba-Serbi Ramadan berikut ini. Es Dawet Telasih Budermi merupakan salah satu wisata kuliner legendaris yang ada di Pasar Gede Solo. Es Dawet Telasih Budermi ini adalah salah satu kuliner legendaris di kota Solo yang sudah ada sejak tahun 1930 dengan resep yang dibuat secara turun-temurun hingga mencapai generasi ketiga. Kedai Es Dawet Telasih Budermi tidak pernah sepi pembeli. Walaupun berjualan di tempat yang tergolong cukup sempit, namun pengunjungnya sendiri ada yang dari kota Solo maupun dari luar kota Solo bahkan mancanegara. Mereka rela mengantri demi menikmati es dawet legendaris ini, bahkan banyak dari mereka yang menikmati es dawet sambil berdiri. Hal ini dikarenakan tempat duduk yang tersedia sangat terbatas. Selain enak dan menyegarkan, es dawet Telasih Budermi memiliki harga yang terjangkau, yang mana satu porsinya dibanderol dengan harga Rp11.000 hingga Rp12.000 saja. Satu mangkok es dawet ini berisikan cendol, bubur sumsum, ketan hitam, tape, dan biji selasih, yang kemudian disiram dengan kuah santan yang ditambahi dengan pemanis, sehingga menghasilkan rasa gurih manis dan menyegarkan. Karena porsinya yang tergolong kecil, tak jarang pelanggan memesan lebih dari satu porsi untuk diminum di tempat atau dijadikan sebagai menu berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Es dawet Telasih Budermi dapat menjadi pilihan yang tepat bagi wisatawan untuk melepas dahaga ketika berkunjung ke kota Solo. Seperti halnya Juan, ia rela jauh-jauh datang dari Semarang bersama keluarga hanya untuk menikmati es dawet Telasih yang ada di Pasar Gede Solo ini. Juan mengaku sudah sangat sering mampir ke kedai es Budermi ketika berkunjung ke kota Solo. Dirinya bersama dengan keluarga selalu menyempatkan diri untuk mampir di Pasar Gede untuk menikmati es Telasih legendaris ini. Menurutnya, rasa dari es dawet Telasih ini sangat khas dan menyegarkan serta mengenyangkan, karena terdapat bubur sumsum dan ketan sebagai campurannya. Bubur sumsum, ya, kemudian dawet, kemudian ada selasinya, dijadikan satu, ya, ditambah santannya gurih, sip buat siang-siang. Kalau untuk harga gimana, Pak? Harga murah, ya. Wajib dicoba kalau lagi main ke Solo, ke Pasar Gede. Ruth Tulus Subekti merupakan sosok di balik jajanan dawet Telasih Budermi. Ia adalah generasi ketiga yang kini meneruskan usaha es dawet yang mulai berjualan sejak 1930-an di Pasar Gede Solo. Jadi kayak ada telasihnya, itu kan kalau bulan puasa mendinginkan loh Mas itu. Jadi untuk sariawan, panas dalam, radang tenggorokan, jadi bagus untuk tubuh kita supaya dingin. Dan untuk kayak cendolnya itu kita pakai warna daun suji, terus ada pandannya, jadi kan semuanya itu alami semua. Jadi sebetulnya buat kesehatan bagus juga. Dan ini kita kayak santan pun kita pakai bahan alami dan langsung tanpa campuran apapun. Jadi fresh, rasanya gitu. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan rasa dan kesegaran kuliner yang satu ini, langsung saja datang ke Es Dawet Telasih Budermi yang berada di Pasar Gede Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.